satu aja Ustadz, saya tuh waktu mulai kerja itu dinasehati. Ya pengen lihat dari sisi agama. Nek atimu resik, nyambut gawemu enteng. Nah, itu kira-kira gimana konsep dalam beragama Ustadz? Matur nuwun. Ya hati bersih itu ya tidak nuruti nafsu gitu. Di tempat kerja kan kalau hati kamu tidak bersih, ngelihat orang yang gajinya lebih tinggi, wah nggak enak jadi saya, enak jadi itu. Lama-lama melihat orang yang cantik, nggak enak jadi saya, istri saya jelek itu cantik gitu. Hati nggak bersih itu semua masalah jadi masalah, yang nggak masalah saja jadi masalah. Ketika hati bersih Anda pakai mobil merek apa saja, tahunnya mungkin tahun yang sudah sepuh aja bisa syukur. Tapi ketika hati nggak bersih itu tidak ada syukurnya kan. Jadi makanya kata orang-orang tua itu seneng orang itu karek kue, maksudnya seneng tidak itu terserah kamu. Karena yang kelola hati kita ya kita. Ya. Makanya teman saya haji itu kalau cerita itu lucu. Pagi-pagi Pak Wimbo itu ada istri bikinkan teh suaminya. Terus kata teman saya, oh itu istri orang itu baik, bikin teh untuk suaminya. Terus kata istrinya dia, gimana tukeran? Ya sama, nanti kalau kamu di tempat kerja hati tidak baik ya melihat pimpinan iri, melihat atasan iri, melihat orang cantik iri, melihat orang yang lebih mapan iri, itu kan tidak ada selesainya itu. Ya makanya kata syukur itu segala-galanya menurut saya tadi kata Ibu itu, pokoknya syukur itu segala-galanya. Orang bisa asik apa saja itu karena bersyukur itu sudah, yang lainnya enggak itu. Makanya ya semuanya bersyukur itu. Enggak ada solusinya di luar itu. Makanya solusinya syukur. Coba misalnya kita orang Indonesia melihat Amerika atau Swiss atau mana saja lebih makmur. Coba apa ada siap jadi orang Swiss? Di sana dianggap imigran, sudah gitu dianggap pendatang, eksistensi kita. Mendingan jadi orang Indonesia, karuan warga negara kita. Daripada ngeluh membanding-bandingkan dengan negara lain, mendingan bersyukur jadi warga apa? Indonesia. Karena Anda disuruh jadi warga negara sana juga agak siap gitu. Sudah gitu wajahnya dipertanyakan, ini wajah Swiss apa Solo? Kan malah jadi panjang. Masih ngurus warga negara macam-macam. Sementara kita di Indonesia langsung jadi penduduk sah. Semuanya kata kuncinya itu syukur tadi. Hati resik itu ya maknanya syukur itu. Saya kira. Sedikit cuplikan tanya jawab oleh seorang jamaah kepada Gus Baha. Gus Baha menjawab pertanyaan seorang bapak di dalam pengajian beliau. Bapak itu bertanya, ketika bapak itu bekerja, bapak itu dinasihati yang bunyinya adalah, kalau hatimu bersih maka pekerjaanmu akan ringan. Itu bagaimana konsepnya dalam beragama? Dan Gus Baha langsung menjawab dengan rileks dan tenang, bahwasanya hati bersih itu yang tidak menuruti hawa nafsu. Di tempat kerja itu, jika kita melihat teman yang gajinya lebih tinggi, wah betapa enaknya orang itu. Gajinya tinggi, tetapi gaji saya sedikit. Jadi hati yang gak bersih itu, semua masalah akan menjadi masalah. Yang gak masalah saja menjadi masalah. Jadi kata orang-orang terdahulu, senang atau tidak itu terletak pada dirimu sendiri. Karena yang mengelola hati kita itu ya kita sendiri. Jadi Gus Baha memberikan resep kepada kita dalam menjalani hidup, bahwa syukur itu adalah kuncinya. Orang bisa asyik ngapain aja karena kita bersyukur. Gak ada solusi lain selain bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.